Aduh, duh. Kemarin gua ketemu bapak lu, kalau lu udah nggak ada. Tidur dia. Bapak lu nyanyi. Bro, salam dong bro. Apa itu? Masuk ke Mulai Entertainment atau ke pribadi gua? Pribadi ya? Kenapa gitu bro? Karena nggak masuk. Hah? Oke. Selamat malam semua teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat malam semua teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Super Bemo. Si Dedut ketawa dong ya. Di sini saya bersama Dedut dan ditemani oleh Febru yang dia baru aja datang dari Jakarta ya bro ya. Iya, kita bakar semangat kalian semua. Para pemburu cuan dimanapun kalian berada bersama saya Yuanda Super Bemo. Bagi teman-teman yang nggak tahu Bemo itu apa, itu sama dengan angkot ya, angkutan dalam kota. Bener ya? Antar kota. Oh iya. Angkutan antar kota. Oke, perkenalkan, namaku Yuanda. Ini boleh cerita sedikit lah ya. 3 tahun yang lalu saya belajar trading, otodidak, lihat di YouTube gitu kan. Nah, belajar. Suatu ketika ada uang 25 juta nih, 25 juta. Udah tak alokasiin. Nah, akhirnya sisa 5 juta nih, teman-teman. Sisa 5 juta itu saya masukin di spot trading. Ya memang sih sebelumnya itu spot trading juga. Nah, ada satu koin yang menurut saya saat itu murah banget. Itu harganya cuma 11 perak, lo bayangin coba. 11 perak. Jadi, sisa uang 5 juta itu saya masukin ke koin tersebut. Nama koinnya Holochain atau yang biasa disebut dengan HOT. Nah, itu waktu zaman main spot trading, sisa uang segitu dimasukin dan akhirnya butuh waktu 3 bulan, teman-teman. 3 bulan berlalu, uang itu kaget, bisa jadi 200 juta itu loh, teman-teman. Nah, akhirnya sampai pada titik itu aku cari tahu nih, bisa nggak di kripto ini kita itu bisa main seperti di forex. Jadi di forex itu bagi yang belum tahu itu kan kita bisa main 2 jalur, bisa buy, bisa sell. Jadi seperti itu. Nah, otomatis karena dulu sebelum masuk ke kripto mainnya di forex, jadinya penasaran dong, ada nggak? Nah, ternyata ada sebuah platform. Jadi saya tuh langsung download Binance. Nah, di Binance itu ternyata ada fitur future. Nah, yang dimana kita bisa main 2 arah. Jadi kita bisa entry buy, kita bisa entry sell. Jadi seperti itu. Akhirnya download, coba. Uang 200 juta itu sudah saya TP saat itu, langsung saya masukin ke future. Nah, pada saat itu ada momen pas Elon Musk, kalau teman-teman masih ingat, para pemain itu pasti tahu tuh, yang waktu Elon mau bakal buat harga Dogecoin itu ke $1. Wah, di situ modal 100 juta, modal 100 juta itu jadi 200 juta dalam waktu cuman 3 hari doang, teman-teman. 3 hari, bayangin coba main future. Habis itu Elon pada saat itu datang ke sebuah acara, saya lupa namanya apa acaranya. Kami pikir hal itu akan terjadi, dude. Bakal nyentuh harga di $1 Dogecoin pada saat itu. Tahu-taunya waktu Elon datang ke acara tersebut, mengisi acara di acara tersebut, itu dari 0,8, inget banget, langsung gini tuh. Setelah dia
pada saat dalam acara itu ya langsung harganya terjun bebas. Cuman terjunnya itu nggak langsung gini apa langsung ngelukik tajam gitu enggak. Tapi yang jelas bikin liquid. What are cryptocurrencies? I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle. Why didn't you say that, man? Coach father, everybody. It's a hustle. Tolol banget bener. Saat itu kejadiannya terlalu overconfident. Yakin nih pasti bakal nyentuh $1, tahu-taunya enggak. Sampai Tika, istriku itu sampai bangunin, beb, ini kok uangku jadi sisa segini? Itu beneran loh, Dad. Beneran itu. Terus sambil meremlek ya, bukan meremlek ya, apa ya? Kan karena baru dibangunin kan kaget kan. Ya, saya langsung jawab kayak gini pas itu, Dad. Dan teman-teman juga, enggak, itu nanti turun untuk naik lagi. Jawabnya kayak gitu, Dut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kena liquid, gila. 100 juta kena liquid itu jadi posisi sudah jadi 200 juta, enggak saya TP. Setelah itu karena terlalu overconfident, jadinya habis. Kena liquid jadi seperti itu. Oke, itu sebuah flashback untuk pelajaran kita semua. Dalam trading itu jangan terlalu overconfident juga, dan itu ada strategi-strateginya. Jadi kemarin saya ketemu sama guru saya ini dari Pakistan. Oke. Jadi belajarnya itu simple. Itu menentukan supply dan demand. Jadi seperti itu. Nah, daripada kita berlama-lama, dan tentunya kalian semua pasti pengen tahu dan pengen belajar bagaimana dan apa yang sudah saya terapkan di dunia trading. Nah, langsung aja kita ke layar. Nah, jadi ini di layar kita udah lihat sama-sama ya. Di sini tuh ada di kripto. Ini saya menggunakan analisa, saya menggunakan TradingView, teman-teman. TradingView. Kenapa TradingView? Karena sesuai namanya, trading yang ada view-nya. Jadi kalau pakai di tempat lain nggak ada view-view kayak gini ya, view-nya ya kayak candle-candle gini. Iya, jadi pilihannya juga lengkap gitu ya. Biasa supir angkot nih harus ngegas ini. Kalau nggak ngegas nggak didengar nanti. Stop ang, kayak gitu ya. Oke. Oh ya, nama konten ini, nama konten atau nama apa sih? Nama segmen kali ini adalah bercanda, berburu cuan bersama Yuanda. Bakar semangat kalian semua supaya kalian semua bisa merasakan cuan yang maksimal. Nah, ya, gitu ya, Bro. Oke, jadi di sini saya disclaimer dulu, saya ini bukan penasehat, saya bukan penasehat keuangan. Jadi saya ini hanya ingin berbuat kebaikan. Nah, supir angkot juga punya hak buat memberikan kebaikan, ya, bukan cuma untuk nganterin tamu aja, nganterin penumpang aja, tapi harus juga memberikan edukasi yang bermanfaat, yang berfaedah tentunya, ya, Oke. Jadi apa yang saya pelajari, saya pengen share dengan cara menggunakan bahasa saya ini yang non formal. Jadi saya tak suka yang formal-formal gitu, tak suka saya. Jadi ya teman-teman, kalian harus tarik garis. Ini namanya bullish flag lah apa. Nggak mau saya kayak gitu-gitu. Oke, saya mau yang simple aja. Yang penting bisa mengena dan semoga bisa dimengerti sama teman-teman semua. Oke? Nah, kemarin saya pertama belajar supply and demand. Bukan pertama sih, dan itu adalah ilmu utamanya. Jadi menggunakan supply and demand.
Jadi pertama yang kemarin diajarkan oleh guru saya ini yang dari Pakistan itu, kita lihat ke layar ya. Nah, kita pertama-tama harus tahu basic dulu untuk menentukan yang mana namanya supply, yang mana namanya demand. Jadi seperti itu. Ya. Supply itu adalah tempat di mana para pemain itu bisa entry posisi sell. Sedangkan demand di mana tempat orang itu bisa menaruh posisi buy atau beli. Kalau sell ya jual. Oke. Ciri-cirinya seperti apa menentukan supply and demand yang secara singkat dan mudah dimengerti. Oke. Jadi kita lihat seperti ini ya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah demand zone. Kenapa kok bisa? Pasti banyak yang bertanya teman-teman. Kenapa kok itu bisa dikatakan sebagai demand zone? Nah, di saat ini, di saat saya menggambar kotak ini, kenapa ini dibilang demand zone? Karena candle ini lebih besar dari candle sebelumnya. Oke, jadi dia membentuk candle besar seperti ini. Nah, ini namanya demand zone. Nah, lalu supply zone, di mana kita bisa tahu supply zone. Nah, ini ketika dia ada di puncak seperti ini kita bisa bilang sebagai supply zone. Nah, jadi apa fungsi dari kita mengetahui demand dan supply? Supaya kita tahu di mana entry yang tepat. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita nggak bisa ngasal. Mau masuk itu kita nggak bisa ngasal. Jadi ciri-cirinya harus ada candle yang lebih besar 50% dari candle sebelumnya. Itu kita bisa namakan sebagai demand maupun supply. Jadi seperti itu. Nah, oke. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengetahui entry yang terbaik, bukan yang terbaik sih, maksudnya entry yang pas, momen yang pas ketika harga itu akan bergerak naik atau harga itu akan bergerak turun. Nah, pasti sudah pada penasaran ini teman-teman. Jadi kita di sini wajib menggambar trend line ketika kita sudah menemukan daerah supply maupun daerah demand. Jadi seperti itu. Nah, rumusnya jadi seperti apa? Rumusnya adalah kita temukan dulu titik supply atau demand-nya, lalu kita bisa tarik garis. Oke. Kalau kita lihat contoh, kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Ini Bitcoin ya. Ini Bitcoin. Oke. Sebentar, kita lihat dulu. Oh ya, sorry, kelupaan. Teman-teman, jadi ada satu hal yang harus teman-teman ingat. Ketika kita akan melihat direction, kemana arah market akan dituju, baik itu bullish atau bearish, itu kita bisa lihat di time frame daily up. Jadi daily, weekly, monthly. Jadi seperti itu. Lalu ketika kita ingin menentukan kapan entry yang benar, entry yang pas, ya, walaupun nanti ada naik-naik dikit gitu atau ya turun-turun dikit, nggak pas gitu ya. Nah, itu kalian bisa gunakan time frame yang lebih kecil dari daily, H4, H1, atau bisa di 15 menit time frame-nya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian semua teman-teman, kuncinya supaya kalian lebih pede dalam hal menganalisa, teman-teman itu harus ingat baik-baik, gunakan money management yang bagus dan yang benar tentunya. Jadi ketika kita punya uang 10 juta gitu, jangan kita all in. Jadi itu akan memberikan kita sebuah ketamakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus ukur itu. Jadi dari uang 10 juta setidaknya kita pakai 1 juta.
Kalau di Binance ya ini saya ceritakan yang di Binance dulu. Jadi kita pakai 1 juta dari uang 10 juta yang kita pergunakan, leverage-nya diatur, misal kali 15 kali, jadi seperti itu. Jadi kalau kita pakai 10% dari uang 10 juta kan 1 juta tuh. Nah, itu kita bisa pergunakan dengan leverage yang kecil juga, jadi bisa 15 kali lah maksimal. Nah, jadinya kita itu bakal jauh dari likuidasi, jadi seperti itu. Kita jadinya bisa pede dengan analisa kita sendiri, jadi nggak ngaco gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya, jangan asal gitu. Oke, kita lihat di sini ada tren bullish sebelumnya ya. Nah, ini kita bisa gambar di sini, ini adalah supply. Ini demand. Oke, kita tarik garis seperti ini. Oke. Lihat ya. Jangan di skip. Dilihat. Oke. Kita tarik garis seperti ini. Nah, kita bisa lihat sama-sama nih. Nih. Di sini kita bisa tandai ini sebagai supply zone. Kenapa supply zone? Nih, rumusnya adalah ketika kita sudah mendapatkan demand zone di sini, kita bisa tarik garis seperti ini untuk membuat yang namanya trend line. Nah, kita tarik garis seperti ini. Garisnya kenapa harus miring ya? Ya kalau lurus gini kan bukan trend line namanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah trendline bullish. Lalu kalau yang ke bawah seperti ini namanya trendline bearish. Ini buat bagi yang belum tahu ya. Kalau yang sudah tahu, ya nggak usah batin dalam hati. Doh, Yohana ini kelamaan banyak bacot ya. Ini kan namanya aja mengedukasi supaya teman-teman yang belum tahu jadi tahu gitu loh. Oke? Nah, saya berapi-api ya karena supir angkot ini ya. Aduh, oke, jadi seperti itu. Kita gambar di sini trendline-nya seperti ini. Lalu kita tentukan di sini adalah demand zone dan ini adalah supply zone. Kenapa supply zone? Karena rumusnya adalah ketika kita gambar trendline ada candle seperti ini, panjang, tebal ya. Nah, itu adalah indikasi adanya pembalikan arah dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Jadi seperti itu. Oke. Ini satu, ingat ya, kuncinya baru satu itu. Jadi ada 2 kunci. Ya, jadi saya ulang lagi. Kita gambar trendline ini ya, bullish trendline. Lalu kita tentukan di sini sebelum kita gambar trendline ini kita sudah harus tahu di mana demand zone. Nah, yang di sini kan jadinya demand zone-nya kalau sesuai dengan gambar. Lalu yang kedua adalah dia market akan membentuk candle seperti ini yang memotong garis trendline ini. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua adalah dia harus menghapus istilahnya ya. Kalau di pelajaran kemarin remove two opposite zone. Two opposite zone itu apa? Ya, two opposite zone itu adalah zona-zona di mana dia membentuk demand seperti ini. Nah, demand seperti ini. Nah, ini kita bisa katakan demand zone. Jadi seperti itu ya. Asal ada candle yang melebihi 50% itu kita bisa namakan melebihi 50%. Membentuk candle yang 50% lebih besar daripada candle sebelumnya gitu kita bisa namakan opposite zone dalam konteks kali ini. Kita gambar trendline ya. Ini dia sudah remove 1 opposite zone dan ini 2 opposite zone. Ya. Tetapi opposite zone pertama itu di break oleh supply ini dan yang kedua tidak langsung di break oleh supply ini, tetapi dia membuat yang namanya CP level. CP level itu apa? CP level itu adalah continuation pattern. Nah, jadi CP level ini dan CP level ini itu dia terbentuk di
supply zone demand zone sebelumnya. Dia membentuk supply zone di sini. Nah, ketika arahnya berlawanan, ini kita namakan supply zone. Dan sebelumnya ini kan jadi demand zone. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya overlap. Nah, overlap itu apa? Overlap itu keadaan di mana CP level terbentuk di CP level yang terdahulu. Jadi, suatu saat ketika harga akan berbalik arah, CP level ini tidak akan diharapkan lagi, atau dalam artian kasarnya, CP level tersebut tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai supply zone. Kenapa? Karena yaitu tadi balik lagi overlap zone, ya. Dia terbentuk karena di tempat CP level yang lama, yang terdahulu. Jadi seperti itu. Akhirnya kita bisa lihat sama-sama ketika dia break lagi, retest lagi ke sini, akhirnya di break, ya. Nah, tetapi inti pembahasannya itu bukan di situ. Ini kita menggunakan daily time frame. Nah, sudah di break satu opposite zone dan opposite zone yang kedua. Oke. Lalu dia retested ke sini. Ke area supply. Jadi seperti itu. Dan ini kita namakan set and forget rules. Jadi di mana ketika break pertama itu dia pasti akan retested, bukan pasti, sorry. Market bisa melakukan retest kembali ke supply zone. Nah, ini kan supply yang kuat nih. Zona supply yang kuat. Jadi dia akan mantul ke sini. Di kejadian ini ya, di kondisi saat itu market retest ke daerah supply zone. Dan ini sudah fix adalah pembalikan arah dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Kalian bisa entry posisi sell di sini. Dan kalian lihat mana yang dituju. Nah, balik lagi ke omongan saya yang pertama ya. Dia akan menuju ke demand zone, yang dimana itu adalah di kotak merah ini. Kalian bisa lihat sama-sama. Daerah yang dituju adalah tempat ini. Jadi seperti itu. Simple kan? Mudah dimengerti, nggak usah pakai eteh-eteh hemeh. Gambar inilah bullish flag lah. Kamu pikir mau pacaran di tempat trading? Hah? Nggak usah yang seperti itu. Yang gampang-gampang seperti ini aja kan sudah oke lah gitu loh. Nah, kita lihat di sini, kita gunakan daily time frame untuk melihat direction. Nah, direction yang sudah kita ketahui di sini adalah bearish, jadi seperti itu. Oke, lalu untuk entry-nya seperti apa? Yuanda, jadi seperti itu kan pertanyaan kalian. Nah, kita turun ke time frame yang lebih kecil. Karena di time frame besar itu kita tidak pantas dan tidak cocok untuk mencari tempat atau posisi untuk kita entry, baik itu sell maupun buy. Time frame lebih tinggi itu digunakan untuk mencari direction, kemana arah market akan dituju. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi di dalam masing-masing time frame itu memiliki yang namanya supply and demand. Jadi seperti itu. Nah, tujuannya dengan kita menggunakan time frame yang lebih kecil itu kita bisa Oke. Itu jadi kita bisa meminimalisir resiko kerugian kita. Jadi seperti itu. Oke. Kita lihat ya di sini daily, kita gambar supply and demand-nya seperti ini. Nah, kita lihat di H4 di time frame 4 jam ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Di sini dia punya supply and demand juga. Oke, pas banget kebetulan di daerah tersebut supply-nya ada di sini juga. Ya, oke, kita naikkan untuk meminimalisir resiko stop loss. Nah, jadi kita bisa entry dengan pas dan tepat, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat sama-sama. Lihat di sini market membentuk candle, big candle ya, candle sangat besar seperti ini, dan dia break satu opposite zone ini. Oke.
Dan yang kedua, oh ternyata di time frame 4 jam dia ngebreak 2 opposite zone ya. Jadi di time frame 4 jam kita bisa katakan ini sudah pembalikan arah yang sudah secara resmi. Itu pasti akan ada pembalikan arah, oke? Jadi dia kesini sudah remove 2 ini ya, turun dan ternyata dia retest. Kalian jangan khawatir, asal kalian sudah menggambar dengan tepat trendline seperti ini, ketika dia akan pembalikan arah seperti naik, ini saya jamin 100% tidak akan melewati supply zone yang ada di sini karena trendline ini sudah pakem banget. Nanti kita bisa cek contoh ke belakang lainnya ya, kalau teman-teman nggak percaya, oke? Nah, jadi kita bisa masuk di sini. Nah, ya, masuk di sini. Entry sell kalian bisa hitung sendiri ya. Tuh. Terjunnya dalam banget tuh. Dari berapa ini? 59.679 sampai ke 28.680. Gokil banget itu cuannya. Oke, jadi seperti oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi simple aja. Gak usah terlalu ribet-ribet. Jadi penjelasan saya semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi bisa langsung diterapkan. Kalau nggak ngerti, bolak-balik tonton video ini ya. Karena saya pun juga belajar bolak-balik nontonnya supaya sampai bisa mengerti dan akhirnya kalian bisa langsung terjun ke market. Jadi seperti itu. Sebelum terjun ke market, kalian pelajari dulu video sederhana ini ya, kalian terapin. Oh bener juga kata Yuanda, jadi seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku ketika pada saat di bearish trend line, jadi seperti itu. Oke, coba kita cari contoh lainnya. Oke, coba kita buka akun Forex Sabtu Minggu tutup ya teman-teman ya. Dia sudah kayak PNS, Sabtu Minggu libur ya. Tapi kalau abang angkot nggak ada libur, ngetem terus. Nah, di sini ini bukan sombong ya, bukan sombong ya, cuman ya kalian bisa lihat sendiri nih. Nih, yang paling lama nih saya hold dari tanggal 20 Desember 2021, teman-teman. Ini saya entry buy di sini. Nah, ini real account ya, Ini real account. Nggak kelihatan di sini real accountnya. Gimana ya caranya ngeliat kalau ini bener real account apa enggak? Yang pasti ini real account. Oke. Nah, kita lihat di sini saya masuknya di 20 Desember 2021. Posisi yang saya ambil adalah buy. Lot yang saya gunakan adalah 0,1. Simbolnya saya masuk di CJ. CJ itu adalah Canadian Japan. Angka yang saya masukin itu di 87.699. Saya membuat stop loss profit akhirnya di 88.600. Dan masih saat ini stuck berada di 90, 91, 90, 91 poin sekian US dollar. Jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat langsung ke apa namanya? Ke marketnya. Oke, CAD JPY. Oke, CAD JPY. Nah, kita ke daily. Oke, kita perkecil aja. Nah, nih di weekly kita bisa sama-sama lihat ya di sini. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Ini adalah trendline major di weekly time frame, oke? Nah, directionnya saya sudah ketahui, saya sudah gambar di sini. Kenapa saya gambarnya di sini? Ya balik lagi karena ini adalah candle di mana ini adalah demand zone. Jadi seperti itu ya. Jadi suatu saat ketika ada pembalikan arah, dia akan menuju ke sini atau tercepat dia
akan menuju ke sini teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sorry. Nah, kenapa saya akhirnya pada saat itu memutuskan untuk entry buy, ya, bukan sell? Karena satu, balik lagi ini masih follow the trend line. Jadi candle-candle ini market masih mengikuti trend line ya. Jadi trennya itu adalah bullish, jadi seperti itu. Nah, kok bisa Yuanda entry di saat yang pas nih? Kalau kalian bisa lihat ya, ini saya entry-nya bener-bener pas banget. Di sini saya entry-nya ya, teman-teman. Habis itu langsung terbang sampai sekarang, terbang dia tinggi, tush. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa? Nah, itu balik lagi kita menuju ke time frame yang lebih kecil. Ingat ya, kalau kalian mau mencari momen kapan kalian bisa entry itu di time frame yang lebih kecil. Jadi kita masuk ke H4. Nah, ini dia. Ya, pas banget tadi kan kita sudah jelasin bullish, sekarang bearishnya. Oke? Nah, kita gambar trendline seperti ini, ya. Kita gambar trendline. Oke. Jangan menghela nafas gitu dong, bro. Sedih gue dengerinnya. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama. Ya, ini candle bullish, big candle. Mana ya? Kok hilang sih? Bentar. Oh, ini ya, candle bullish, break trend line ya, trend line-nya sudah di break. Oke. Dia sudah nge-break ini satu opposite zone dan dua opposite zone. Oke. Ini sudah di break. Oke. Nah, lalu setelah ngapain sih dihapus? Nah, jadi ketika di break ya teman-teman, dia sampai di sini lalu balik ke bawah dan melakukan yang namanya retest di fresh zone, yang dimana ini kotak ini adalah fresh zone, yaitu fresh demand zone, di mana kita bisa menaruh buy limit order di lokasi tersebut. Oke. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika saya entry di sini? Langsung terbang, teman-teman. Terbang tinggi, menembus awan. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa lihat sama-sama. Terbang, terus terbang, dan sekarang masih stuck begini terus. Jadi seperti itu. Ya ampun, bro. Lampunya jatuh. Maaf ya, ini ada trouble sedikit lah. Sorry. Biasalah udah jamnya tidur ini, kalau di Bali udah jam 12 ini saat video ini dibuat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, Pak Yuanda, kenapa kok akhirnya buat stop loss profit? Kenapa nggak dibiarin stop loss ya untuk mereduce kekalahan ya? Ngapain goblok banget jadi orang? Kalau udah ada cuan, ada gap cuan, ngapain kita harus buat itu jadi loss? Kan gitu dong. Harus kita pertimbangkan yang matang. Ketika kita punya posisi entry yang bagus, ketika dia sudah going upside, jadi seperti itu. Nah, kita harus lock profit kita supaya trading kita itu tetap bermanfaat walaupun hanya menghasilkan cuan yang tidak sangat maksimal. Jadi seperti itu ya. Itu baru namanya money management yang tepat. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini
sudah membuat stop loss profit. Jadi setidaknya kalau ini tersentuh saya dapat 78 US dollar. Kan sangat lumayan banget itu. Kerja apa? Bisa dapat segitu. Ya udah ya? Ya. Jadi seperti itu. Top tuh katanya, top. Oke, kita lihat di weekly-nya, kita lihat direction-nya, dan ini masih bisa dikatakan sebagai bullish moment. Oke, kita perkecil. Nah, ini masih ngikutin trend line, jadi seperti itu ya. Oke, karena waktu sudah malam banget, supaya kita nggak terlalu lama juga, dan nanti kita bisa ketemu di next konten bersama saya Yuanda. Tentunya kedepannya kita akan bahas entry-entry ya. Jadi saya juga rencana ada mau entry di crypto, juga di future. Rencana kedepannya ini saya sudah analisa. Kita ke daily dulu ya. Nah ini naik nih, naik. Bitcoin naik Dut. Ya naik 40. Tadi kan 39 tuh naik dia. Naik di 41.6 sekian. Oke. Kita sekarang ke time frame 4 jam. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sini. Di time frame 1 hari, market berhasil break trend line, membentuk ini ya. Candle besar, jadi seperti itu, oke. Nah, remove satu opposite zone di sini ya. Kita bisa lihat sama-sama ini adalah opposite zone. Tetapi ini adalah overlap zone. Karena CP level ini terbentuk di old CP zone. Ini dia. Jadi ini suatu saat ketika dia akan ada pembalikan arah. Jadi area ini kita tidak bisa gunakan sebagai yang namanya demand zone atau fresh demand zone, zona di mana kita harusnya bisa entry buy ketika dia di sini. Nah, terbukti kan overlap beneran. Jadinya ketika ada pembalikan arah harusnya dia retest di sini, tetapi ini malah di break. Ini namanya overlap zone. Kita tidak boleh, tidak disarankan, diharamkan untuk trading di wilayah-wilayah seperti itu ya. Karena itu adalah zona perang. Tuar, uang kalian akan habis. Ya. Kebakar kan udah. Benar kan? Gitu ya. Jadi kalian nggak boleh trading di sini. Akhirnya CP level di break, oke? Jadi ceritanya seperti itu. Nah, posisi kali ini saya ingin entry sell yang sangat ketat. Nah, jadi rencana saya mau entry sell ya kan ini. Jadi CP level ini sudah di break ya teman-teman. Ini CP level sudah di break. Oke. Jadi seperti ini. Dan saya akan berencana untuk entry sell ketika dia retest ke tempat ini, CP level sebelumnya. Lalu untuk diteruskan lagi mencari demand zone. Di mana demand zone-nya? Di sini, di seputar area ini. Tapi kemarin saya habis sharing-sharing sama teman-teman di komunitas trading bersama guru saya. Jadi para member-member itu membuat sebuah grup dan ada guru saya juga di situ. Dan katanya Bitcoin ini ada kans peluang untuk turun lagi harganya. Jadi ini adalah bukan demand zone yang kuat bagi si guru saya. Jadi ada kans untuk harga Bitcoin untuk turun lagi. Iya, turun lagi dia. Coba kita lihat weekly. Karena ini belum kuat banget. Ini belum kuat banget untuk dikatakan sebagai bullish. Jadi kalau kita lihat direction di weekly,
Ini kan baru sekali dan ini belum remove ini, Dut. Dan teman-teman semua ya, ini belum ke remove. Nah, ini tidak meremove apapun. Nah, kekhawatiran saya adalah dia akan retest di sini di demand zone ini. Berarti ini ada di harga 36 atau mungkin bisa lebih rendah lagi, bisa ke 33 ini atau di sini di 34 baru akhirnya dia nge-break ini, Dut. Dan teman-teman semua ya, ini akan di break. Ini adalah CP level atau di kondisi sebelumnya ketika masih follow the trend line itu namanya CP level, supply level, sorry. Kan ketika dia ini trend line kan, ini kan trend line teman-teman ya, dia membentuk CP level di sini, supply zone. Nah, kita bisa entry sell di sini pada saat itu. Ini kan menyentuh ke trend line, kita bisa entry posisi sell. Nah, tepat ada di sini, ini sudah di break tetapi belum break ini, Dut. Dan teman-teman semua ya, ini belum di break, jadi masih ngambang dan ini turun, jadi seperti itu. Jadi kansnya untuk turun itu masih sangat tinggi banget, jadi kayak gitu. Nah, turunnya harapannya sih supaya kita bisa cuan maksimal, entry bisa dengan maksimal ya, turun ke 33k lagi lah baru kita bisa entry buy. Jadi kayak gitu teman-teman ya siasatnya. Jadi saya mau coba untuk sell lah ya. Jadi kita lihat ke time frame 4 jam. Oke, buat teman-teman semua, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Di sini kita lihat sama-sama break trend line. Ya, sudah di cross trend line-nya dan ini juga sudah di cross. Jadi seperti ini. Oke. Dia akhirnya remove ini satu dan remove ini. Oke. CP level ini di remove oleh supply level ini. Oke. Satu, dan yang kedua ini di break oleh ini CP level yang ini. Oke. Nah, balik lagi teman-teman, kalian bakal ngelihat overlap zone. Nih, CP ini terbentuk di old CP zone, ya. Nih, jadi ketika dia balik, tuh lihat di break kan. Jadi kalian nggak bisa trading tuh di sini tuh untuk sell itu nggak bisa, ya. Nah, kalian mesti antri sell di sini. Oke, di tempat awal. Jadi ini adalah set and forget rules, yang dimana ini adalah fresh retested, jadi baru hanya retest sekali. Jadi seperti itu teman-teman ya, retest sekali dan kalian bisa put sell limit order di sini dan akhirnya apa? Turun teman-teman. Oke. Lumayan nih dari 44,7k sampai di sini 39,4k. Kan lumayan tuh teman-teman, ya kan? Nah, jadi simple-simple aja gitu loh, ya. Nah, kalau di sini kalian ini ngebreak ya, jangan harap ini adalah break untuk dia jadi bullish. Jangan harap, ya, karena dia membuat overlap zone di sini. Nih, ini ciri-ciri overlap zone. Kalau kalian entry buy di sini, kalian pikir ini break untuk jadi bullish, kalian itu salah total. Mending uangnya dihibahkan ke saya aja, oke? Atau dikasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Jangan sekali-sekali kalian entry di posisi market seperti ini, ya, yang ada uang kalian akan hangus. Jadi seperti itu, oke? Overlap zone. Dan kita lihat di sini sudah retest, bukan sudah, hanya retest cuman sekali. Dan kalian bisa lihat teman-teman, dia berbalik arah dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Nah, targetnya di mana? Target tercepatnya itu ini di sini, Dut. Dan teman-teman semua ada di sini. Oke. Ada di
jarak 39.300 sampai dengan 38.200. Nah, itu kalau kemarin entry di sini enak banget. Nah, berhubung ini tadi di time frame 1 hari kita cek CP level ini sudah di break. Nah, otomatis saya pergunakan CP level tersebut untuk saya jadikan tempat untuk sell limit order. Nah, saya akan turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil lagi di 1 jam. Oke, di 1 jam kita lihat bisa lebih jelas banget di sini ya. Di time frame 1 jam ini sangat amat jelas. Nah, ini sudah di break. Oke. Nah, jadi ya, oke. Bentar. Ini kita mau sudahi dulu ya. Ini teman-teman nanti kita bisa entry di sini. Oke. Ini CP level ini sudah di break ya kan? Di break. Nah, ini posisi yang tepat untuk entry. Oke. Ini posisi yang sangat tepat untuk entry saat ini. Oke. Nah, tetapi ini kita sudah retest 1 kali. Ini sudah retest ya teman-teman nih, Dut. Kamu lihat. Ini sudah retest sebelumnya ya. Ini kan dari turun nih. Retest. Nah, ini namanya kita butuh yang namanya confirmation. Jadi ketika retest yang kedua kalinya kita nggak bisa langsung beli. Sorry, saya ralat dulu ya omongan yang tadi. Nah, ternyata ini sudah pernah retest, Dut. Dan teman-teman semua, ini sudah retest. Dan ini adalah retest yang kedua kalinya. Oke. Kalau ini di break, kita tidak bisa entry sell. Tetapi kalau ini mantul ya, konfirmasinya ini mantul, kita bisa nanti lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Kita bisa ke time frame 15 menit ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di time frame 15 menit. Ini andai kata ini tidak di break, jadinya memantul. Kita coba lihat ke 15 menit ya. Dikit lagi. Oke. Nah. Tuh. Nah, kita lihat nih. Nah, ternyata dia mantul. Kalau menurut penglihatan saya, analisa saya, kira-kira market tidak bisa lagi untuk naik menurut analisa saya nih. Ini supply zone terkuat. Oke. Jadi dia retest di sini. Ini. Oke. Saya butuh konfirmasi saat ini. Ketika nanti harganya akan tembus ini, saya tidak akan entry sell, tetapi ketika dia mantul, saya akan sell. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Kalian tetap harus jaga kesehatan, selalu terapkan prokes. Waduh, lihat gitu nih, lihat nih market nih. Waduh, dari naik gitu langsung turun ini. Gila. Candlenya yang padat tadi naik, sekarang cuma nyisain tiang. Mau pacara bendera dia. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di konten di video selanjutnya. Jangan lupa tetap terapkan prokes, banyak minum vitamin, minum air terutama, minum air yang hangat-hangat aja, kurangi yang dingin-dingin itu dikurangi ya, supaya suhu di dalam tubuh kita itu tetap terjaga dengan baik. Oke. Saya Iwanda, sampai jumpa di video bercanda selanjutnya. Oke. Salam cuan buat teman-teman semua. Gila market. Dut, enak banget ini nge-sell tadi, Dut, ya ampun. Aduh. Terus apa, Dut? Bro. Tidak, Pak. Ya ampun, saya mau nge-sell dah. Di situ apa ya? Aduh. Kenapa tidak ya? Aduh. Saya sell cuma dikit-dikit aja sekarang. Oh iya, ini apa itu? Nggak, ini sell nih. Yakin saya sell. Mana Dut? Ini ya? Kita jam